sakit ini tuh berat, kelihatannya cuma otot, tapi itu benar-benar menderita. Saya nyari ke sana ke sini, nggak berhasil. Saya mengalami sakit distonia. Sebelum saya ke rumah sakit Mayapada, saya ke rumah sakitnya, beberapa rumah sakit. Semuanya nggak ada hasil. Semuanya tidak menemukan hasil, nggak ada ujungnya. Sampailah akhirnya saya tahu sakit saya itu, dan saya dikenalkan oleh, ada yang mengenalkan saya untuk bertemu dengan Dokter Agung. Saya ketemu Dokter Agung, lalu Dokter Agung menjelaskan tentang sakit distonia. Akhirnya saya memilih rumah sakit inilah untuk saya bisa dioperasi. Distonia pada pasien ini adalah gerakan involunter atau gerakan yang tidak disadari oleh yang bersangkutan, tidak bisa dikontrol oleh otaknya, sehingga akan mengganggu setiap aktivitas. Jangankan aktivitas yang sangat memerlukan teknik yang tinggi, untuk berjalan saja pasien ini sudah tidak bisa melakukannya karena tubuhnya tuh melenting ke belakang. Melenting akibat gerakan spasme atau kontraksi otot yang berlebihan yang tidak bisa diinhibisi atau dihambat oleh otak. Pasien tersebut sudah tidak lagi berespon dengan obat-obatan atau medikamentos yang tadi saya sampaikan, levodopa atau suntikan pelumpuh otot atau botox. Nah, kalau dengan tahapan seperti itu sudah tidak bisa dilakukan atau tidak bisa mengontrol distonianya, maka itu menjadi mandatori untuk dilakukan deep brain stimulasi. Ya, DBS atau deep brain stimulation adalah operasi menanam atau mengimplantasi elektroda, kemudian ditanam masuk di dalam inti otak yang korslet atau bermasalah pada pasien cervical dystonia ini, yang kemudian kabel ini juga kita hubungkan dengan sebuah baterai yang dapat menghasilkan listrik yang juga ditanam di bawah tulang selangka pasien. Nah, baterai ini bisa menghasilkan listrik, mensimulasi daerah otak yang korslet tadi secara terus-menerus, secara kontinu dan dalam jangka panjang untuk memperbaiki listrik di pusat gerakan yang bermasalah pada pasien cervical dystonia. Nah, pasien akan datang, kemudian dipasang head frame namanya. Head frame itu nanti dijepitkan di kepala sini. Head frame tersebut untuk mencari koordinat sumbu X, Y, Z, sehingga pada saat kita mencari target nukleus atau inti syarafi dalam otak yang mau kita masukkan elektroda tersebut, itu sudah terhitung oleh komputer. Setelah kita pasang frame, head frame tadi, dilakukan CT scan. CT scan akan meng-capture semua gambar tersebut termasuk koordinatnya. Setelah itu pasien nanti akan dibawa ke ruang operasi, dilakukan pembiusan dulu untuk membuka kulit dan tengkorak sampai kita mulai menembus jaringan otak dengan menggunakan elektroda khusus. Nah, ketika elektroda tersebut sudah ditanamkan dalam otak, maka yang bersangkutan akan dibangunkan. Dibangunkan, dilatih tangannya, finger to finger, menggenggam, gerakan tangan ke atas ke bawah, bicara, untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan atau efek samping selama tindakan operatif, dan kita memastikan bahwa kelistrikan atau voltase yang mau kita berikan itu sesuai dengan dosis yang diperlukan oleh pasien. Itu kenapa pasien harus dibangunkan. Ya, operasi alhamdulillah berjalan dengan baik. Tadi kedua elektroda bisa kita implantasi, kita masukkan secara baik ke dalam otak. Ya, tentu kita menggunakan teknik khusus dengan stereotaksi. Kemudian tentu kita verifikasi bahwa si elektroda tadi tertanam dalam tempat yang tepat, yakni di globus pallidus internus. Kemudian tadi juga kita berhasil merangkai si elektroda tadi dengan kabel extension, dan kemudian tentu kita rangkai juga dengan baterai. Sebelum kita tutup lukanya, tadi kita tes baterainya, kita tes rangkaiannya dengan programmernya, jadi seolah-olah sudah diprogram DBS-nya, dan alhamdulillah baik ya.
Tadi elektrodanya baik, kabelnya, arus listriknya berjalan baik. Kemudian lukanya kita tutup, sudah selesai. Pasien kita bangunkan setelahnya. Pasien saat ini sudah bisa duduk tanpa bantuan, kemudian kekuatan dari motorik bagus. Pasca pemasangan implan DBS itu tidak ada defisit neurologi, semua tidak ada, dan juga ada perbaikan pada fungsi berkemih. Operasinya semua berjalan berhasil. Saya bersyukur dan saya bisa melewati selama 5 tahun. Sekali lagi saya bilang berterima kasih kepada tim dokter Konrad, dokter Agung, juga dokter Agus Aulia. Terima kasih yang sudah membuat saya menjadi kembali pulih.